أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarau membeli atau menjual atau memperjualbelikan oleh mereka al-hayata akan kehidupan dunia bil akhirati dengan kehidupan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azabu, fala maka tidak yukhaffafu diringankan anhum dari mereka itu al azabu azab. Fala maka tidak yukhaffafu diringankan anhum dari mereka al azabu azab atau siksa. Wala hum yunsurun dan tidaklah mereka yunsurun ditolong akan mereka atau tidaklah mereka ditolong. Saya ulangi. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang yang istarau memperjualbelikan al-hayata kehidupan dunia kehidupan dunia bil akhirati dengan akhirat. Fala yukhaffafu anhumul azabu dan maka tidak diringankan anhum dari mereka al-azabu siksa walahum yunsurun dan tidak mereka ditolong. Walaqad atayna Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. وَلَقَدْ dan demi sesungguhnya qad itu kalau di depannya fi'il madi kita terjemahlah qad dengan sesungguhnya. Tapi kalau di depannya fi'il mudhari' maka arti qad adalah terkadang. Di ataina adalah fi'il madi maka kita terjemah kata qad dengan sesungguhnya. Walaqad dan demi sesungguhnya ataina telah mendatangkan oleh kami Musa akan Nabi Musa al-kitaba kitab yang dimaksudkan adalah kitab Taurat. Wa qaffayna dan kami mengikutkan min ba'dihi setelahnya atau dari sesudahnya atau kita sebut min ba'dihi sesudahnya gitu bisa. Birrusuli dengan rasul-rasul. Rusuli jamak dari kata rasulun. Rasulun mufradnya, rusulun adalah jamaknya. Namanya jamak taksir. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat dan telah mendatangkan oleh kami Isa akan Nabi Isa ibn Maryam anak Maryam al-bayyinat keterangan-keterangan bukti-bukti disebut al-bayyinat di sini bukti-bukti atau keterangan-keterangan penjelasan-penjelasan yang dimaksudkan adalah mukjizat-mukjizat yang datang dibawa oleh Nabi Isa ibn Maryam. Seperti misalnya membuat orang mati jadi hidup lagi balik. Itu pernah kejadian ketika di zaman Nabi Isa. Dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Seperti penyakit buta. Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dan wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami menguatkannya biruhil qudus
dengan Ruhul Kudus. Kalau terjemahannya Ruhul Qudsi itu adalah roh suci. Yang dimaksudkan dengan roh suci di sini adalah Jibril. Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus adalah malaikat Jibril. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Afakullama adakah, fa-nya maka, kulla tiap-tiap, ma apa. Jadi bisa kita buat adakah setiap, ja'akum telah datang kepada kalian atau akan kalian, rasulun oleh rasul, bima la tahwa anfusukum, membawa sesuatu atau dengan sesuatu, bima dengan sesuatu atau dengan apa yang la tahwa tidak menginginkan oleh kalian atau tidak menyukai oleh kalian, anfusukum oleh diri kalian, istakbartum sombong oleh kalian, artinya merasa besar lalu kemudian tidak mengikuti Rasul yang datang itu. Jadi ini pertanyaan ini, apakah setiap ada Rasul yang datang yang tidak kalian inginkan lalu kalian sombong? Ini pertanyaan yang seperti ini bukan karena enggak tahu jawabannya, tapi mau merendahkan, ya, merendahkan atau menunjukkan keburukan orang yang tidak mau mengikuti Rasul-Rasul Allah. فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Maka dengan kesombongan itu, fariqan kadzabtum, segolongan dari mereka, kadzabtum kalian dustakan, wa fariqan taqtulun, dan satu golongan lagi taqtulun kalian bunuh. Kadzabtum mendustakan oleh kalian, taqtulun membunuh oleh kalian. Nabi yang didustakan ya contohnya Nabi Isa. Nabi Isa ketika kecil, Nabi Isa dihujatlah ibunya siapa? Maryam binti Imran, ya. Maryam anak perempuannya Imran. Lalu kemudian dari hujatan itu diperintahkanlah kepada Maryam supaya disuruhnya lah Isa menjawab. Anak ni si may gendong mi. Itu nang ini merbagas ko bodoh. Itu sama siapa? Sama Maryam. Jadi diperintahkan kepada Maryam supaya dijawabnya siapa yang mundo gitu. Dan siapa? Isa kecil disapai. Jadi ya ribut orang-orang. Dia punya pindak dak, kuliah gitu-gitulah. Tiba-tiba Isa menjawab, Ana Abdullahi. Saya adalah hamba Allah. Karena ribut orang-orang itu, enggak semua mendengarkannya. Dan ada yang mendengar tapi enggak jelas. Ada yang jelas didengarnya, tapi kalah kuat dia dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya itu. Sehingga yang terakhir mereka anggap yang dibilang oleh Nabi Isa itu bukan ana Abdullahi, tapi ana ibnullahi. Itu yang mereka dengar. Kalau ana ibnullahi, saya anak Allah. Tapi kalau ana Abdullahi, saya hamba Allah. Itu bertentanganlah pendapat mereka tentang apa yang disebutkan oleh Isa kecil tadi. Sehingga di antara mereka ada yang menganggap Isa adalah anak Allah. Subhanallah amma yasifun. Allah Maha Suci dari apa yang mereka sifatkan. Allah mustahil memiliki anak. Karena lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Atau lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk. Itu mereka dustakan. Wa fariqan taqtulun, dan satu golongan kalian bunuh. Dan satu golongan kalian bunuh. Di antara nabi yang dibunuh adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dan nabi-nabi yang lain pun ada juga. Sedangkan Nabi Muhammad pun sudah diusahakan oleh mereka untuk dibunuh. Cuman di antara para nabi itu ada yang mau dibunuh tapi enggak jadi, atau dia selamat orangnya. Ada yang tidak selamat, memang jadi dia dibunuh gitu. Jadi kalau Nabi Isa, apakah dia jadi dibunuh? Tidak jadi. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu yaqina. Atau walakin subbiha lahu. Nabi Isa ketika dia sudah besar,
dia bercerita bahwa dia adalah utusan Allah. Lalu orang-orang yang dia dakwahi tidak terima, umatnya tidak ada yang tidak terima bahwa dia adalah seorang utusan Allah, sehingga dia akan dibunuh karena dia juga hidup di masa kerajaan yang rajanya tidak beriman kepada Allah, sehingga dia dikejar pada waktu itu sore-sore, maghrib udah mau agak gelap hari, dikejarlah Nabi Isa. Akan tetapi ada di antara mereka yang awalnya adalah murid dari Isa sebagai petunjuk jalan, namanya Yudas Iskariot. Dia yang berada di garda terdepan dalam pengejaran Isa Al-Masih. Sehingga ketika Allah ingin menyelamatkan Isa Al-Masih, Allah angkat Nabi Isa dari hadapan mereka. Lalu kemudian Allah buat mirip Yudas Iskariot sebagai Nabi Isa, sehingga mereka membunuh Yudas Iskariot, jasadnya Yudas Iskariot, tapi mereka anggap itu adalah Nabi Isa. Ada yang berpendapat lain bahwa betul memang Nabi Isa sudah digantung di tiang salib tapi enggak mati. Dia diselamatkan. Nah, begitu. Itu adalah perhelatan sejarah yang intinya menurut Al-Quran Nabi Isa tidak mati di salib. Bahkan pemahaman yang berkembang dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Nabi Idris pun masih hidup dan dia sudah tinggal di surga. Masih ingat ceritanya itu kan? Gara-gara apa dia di situ? Gara-gara katanya dia masih mencari sendal sampai sekarang. Itu akibat apa itu? Kepintaran dia sampai-sampai Jibril pun dan malaikat Ridwan Israel dia kalah-kali sama dia. Itu kalau mau mengakali jangan gurunya dia kali ya, malaikat kewakali, malaikat. Kalau malaikat boleh dia kali, boleh. Ada contohnya sudah. Contohnya Nabi Idris. Diatur-atur boleh nggak malaikat diatur-atur? Contohnya sudah ada, Nabi Muhammad mengatur-atur. Datang malaikat Israel berkunjung mau mencabut nyawa. Enak kali kau mencabut nyawa. Panggil dulu Jibril ke sini, baru kau cabut nyawaku. Jadi atur-aturnya juga. Walaupun kayak gitu nadanya, bahasanya, tapi ya ujungnya kan ke situ juga. Artinya bisa kita sebut bahwa malaikat Israel itu ketika mau mencabut nyawa itu menurut aturan Muhammad juga. Tidak sembarangan. Nabi Isa atur-atur juga. Kemana Isa pergi ikut Jibril. Ngapain? Tangan kanan. Kemana kita Jibril? Apa jadwal kita hari ini? Gitu. Dia dikuatkan dengan itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh Nabi Isa, apa itu jawabannya Jibril? Kasih tahu saya, kasih tahu. Dah, gitu. Jadi apakah kalau misalnya ada Rasul datang, kemudian kalian tidak suka, kalian akan merasa lebih besar dari dia, lalu kalian dustakan atau kalian bunuh? Itu maksudnya. Fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Baik, sampai situ mari kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.